Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, masih di materi mengenai curl untuk medan vektor. Di video sebelumnya, telah dibahas mengenai konsep dari curl, dan sekarang kita akan mempelajari cara menghitung curl dari suatu vektor dalam sistem koordinat kartesian. Tetap fokus ya, dan selamat menyaksikan. Sekarang kita akan melihat bentuk persamaan curl untuk vektor f, di mana tadi telah dikatakan bahwa curl dari suatu vektor adalah suatu vektor juga, sehingga jika kita bermain-main dengan sistem koordinat kartesian, maka curl dari vektor f sama dengan curl dari vektor f untuk arah ax ditambah curl dari vektor f untuk arah ay ditambah curl dari vektor f untuk arah az. Di mana di sini disebutkan bahwa curl dari vektor f di arah ai sama dengan integral f dot dl dibagi dengan delta s. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana menghitung curl dari vektor f di arah ax? Berarti, curl dari vektor f di arah ax kita harus membuat terlebih dahulu lintasan, di mana lintasan tersebut terletak pada bidang x sama dengan 0. Di sini saya gambarkan. Dan curl di arah ax arahnya adalah seperti yang kita lihat pada slide. Sedangkan untuk curl vektor f di arah ay, lintasannya bisa kita lihat yaitu terletak pada bidang y sama dengan 0, dan arah vektornya seperti kita lihat pada panah yang ditampilkan di slide. Sedangkan curl untuk vektor f di arah az, maka lintasannya terletak pada bidang z sama dengan 0, dengan arah vektor az seperti kita lihat pada slide. Sekarang, mari kita hitung terlebih dahulu curl di arah vektor ax. Nah, sekarang mari kita tampilkan, ini adalah bentuk lintasan yang harus kita gambarkan terletak pada bidang x sama dengan 0, di mana lintasan yang kita buat terdiri atas 4 buah lintasan, yaitu lintasan 1, 2, 3, dan 4. Dan vektor f untuk sistem koordinat kartesian dinyatakan seperti yang kita lihat pada slide. Maka, integral tertutup dari f dot dl sama dengan integral f dot dl pada lintasan 1 ditambah integral pada lintasan 2 ditambah integral pada lintasan 3 ditambah integral pada lintasan 4. Dan sekarang untuk vektor dl pada lintasan 1 besarnya adalah minus dzaz, vektor dl pada lintasan 2 adalah dy ay, vektor dl pada lintasan 3 adalah plus dzaz, sedangkan vektor dl pada lintasan 4 adalah minus dy. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan memasukkan bentuk vektor f di mana f sama dengan fx ax tambah fy ay tambah fz az, maka akan kita dapatkan bahwa integral f dot dl pada lintasan tertutup yang berwarna biru ini persamaannya adalah sebagai berikut. Di mana persamaan ini dapat saya sederhanakan menjadi seperti yang kita lihat pada slide. Nah, sekarang persamaan ini saya salin kembali, di mana sekarang harus kita lihat bahwa di sini ada tulisan fz1 yaitu fz pada lintasan 1, ini adalah fy pada lintasan 2, ini adalah fz pada lintasan 3, dan yang satu lagi adalah fy pada lintasan 4. Yang harus kita ingat bahwa fz pada lintasan 1 tidak akan sama dengan fz pada lintasan 3, dan fy pada lintasan 2 tidak sama dengan fy pada lintasan 4, di mana hubungan antara fz3 dan fz1 maupun fy4 dan fy2 dapat kita lihat di sini. Dengan melakukan substitusi untuk fz3 dan fy4, maka akan kita dapatkan bahwa integral tertutup dari f dot dl sama dengan, ini sudah kita lakukan substitusi untuk fz3, yang ini kita lakukan substitusi untuk fy4. Sehingga kalau kita hitung, akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut, yang kalau kita sederhanakan, akan kita dapatkan bahwa integral f dot dl pada lintasan yang berwarna biru ini besarnya seperti yang kita lihat pada slide. Sehingga curl dari vektor f di arah ax sama dengan integral tertutup f dot dl dibagi dengan delta s, yaitu sama dengan turunan fz terhadap y dikurangi turunan fy terhadap z.
Yang kita lakukan tadi adalah menghitung kurel dari vektor f di arah AX yang sudah kita dapatkan hasilnya. Dengan cara yang sama, untuk menghitung besarnya kurel dari vektor f di arah AY, ternyata akan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut, sedangkan kurel dari vektor f di arah AZ hasilnya sebagai berikut. Maka dengan menjumlahkan ketiga buah kurel ini, maka akan kita dapatkan bahwa kurel dari vektor f besarnya adalah untuk yang bagian AX ditambah bagian AY ditambah bagian AZ, di mana persamaan ini dapat kita nyatakan sebagai cross product dari vektor yang berwarna merah ini yang dinyatakan dengan vektor del, dan vektor yang berwarna hijau ini adalah vektor f. Sehingga kurel dari vektor f dapat dinyatakan dengan del cross f. Dengan menggunakan definisi bahwa kurel dari medan vektor merupakan jumlah komponen suatu vektor yang tangensial terhadap lintasan dibagi dengan luas bidang yang dilingkupi lintasan tadi, maka kita telah berhasil menurunkan persamaan untuk kurel pada sistem koordinat Kartesian. Di materi selanjutnya, kita akan melihat persamaan kurel untuk sistem koordinat silinder dan bola. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.